Amerika Serikat memulai proyek ambisius mereka. Terinspirasi dari Iron Dome di Israel, AS ingin meniru dan mengembangkannya menjadi Golden Dome. Proyek ini akan menelan biaya mencapai 175 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.800 triliun rupiah. Program yang pertama kali diperintahkan Trump pada Januari lalu ini punya tujuan spesifik. Apakah tujuan itu dan mampukah AS mewujudkan Golden Dome yang super rumit dan mahal ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Apa tujuan utama dibangunnya Golden Dome? Jadi program ambisius ini bertujuan untuk memblokir ancaman dari Cina dan Rusia. Rinciannya, Golden Dome bertujuan untuk membuat jaringan satelit yang jumlahnya mungkin mencapai ratusan untuk mendeteksi, melacak, dan berpotensi mencegat rudal yang masuk. Tak heran, ide ini segera mendapat tanggapan keras dari Cina. Lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Mao Ning, Cina mengkritik AS yang terobsesi untuk mencari keamanan absolut. Cina khawatir hal itu dapat berdampak buruk pada stabilitas strategis global. 美国奉行本国优先，执迷于谋求自身绝对安全，违反各国安全不受减损的原则，损害全球的战略平衡与稳定。中方对此严重关切。我们敦促美方尽早放弃发展和部署全球反导系统，以实际行动增进大国战略互信，维护全球战略稳定。 Lantas apa itu Golden Dome sebenarnya dan mengapa Cina begitu khawatir? Proyek Golden Dome bertujuan memanfaatkan jaringan ratusan satelit yang mengelilingi dunia dengan sensor dan pencegat canggih untuk melumpuhkan rudal musuh yang datang, selepas landas dari negara-negara seperti Cina, Iran, Korea Utara, atau Rusia. Setelah rudal terdeteksi, Golden Dome akan menembak jatuh rudal itu sebelum memasuki luar angkasa dengan pencegat atau laser. Atau lebih jauh di sepanjang jalur perjalanannya di luar angkasa, dengan sistem pertahanan rudal yang ada yang menggunakan pencegat berbasis darat yang ditempatkan di California dan juga Alaska. Trump mengatakan Golden Dome dibuat untuk menjatuhkan rudal hipersonik, rudal balistik, dan rudal jelajah canggih. Trump menambahkan program itu akan memiliki pencegat dan sensor berbasis ruang angkasa. Sebagai bagian dari proyek tersebut, Amerika Serikat akan menyebarkan pencegat rudal di luar angkasa untuk melindungi diri dari ancaman balistik dan hipersonik. Because this is very important for the success and even survival of our country. It's a pretty evil world out there, so this is something that goes a long way toward the survival of this great country. And as I said, we'll be discussing Canada. They want to hook in and they want to see if they can be a part of it. That sort of makes sense. I guess that's what I was talking about from day one. You know, it just automatically makes sense, and it won't be very difficult to do, but they'll pay their fair share. Lalu apa bedanya Golden Dome dengan Iron Dome milik Israel? Trump menyebut sistem pertahanan Golden Dome jauh lebih maju dibandingkan dengan sistem pertahanan rudal Israel. Faktanya, Iron Dome hanya untuk menghancurkan ancaman jarak pendek seperti roket, mortir, dan drone di udara. Presiden Donald Trump sudah memerintahkan Jenderal Angkatan Luar Angkasa AS Michael Gwetline sebagai pemimpin proyek. Seperti yang sudah disebut di awal, biaya pembuatan Golden Dome mencapai 175 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.800 triliun rupiah. Perisai ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir masa jabatannya di Januari 2029. Trump menambahkan pemerintahannya akan menyelesaikan proyek Golden Dome seperti yang pertama kali pernah direncanakan oleh Presiden AS Ronald Reagan yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1989.
Saat itu di Perang Dingin, Reagan mengusulkan penghalang senjata nuklir yang mencakup teknologi berbasis ruang angkasa sebagai bagian dari prakarsa pertahanan strategisnya atau proyek Star Wars. Artinya gagasan untuk memasang peluncur roket atau laser ke satelit sehingga mereka dapat menembak jatuh rudal balistik antar benua musuh bukanlah hal baru. Namun sejumlah ahli industri kurang yakin soal kerangka waktu dan biaya yang mesti dikeluarkan. Seorang analis dari Center for Strategic and International Studies, Tom Caracco, menyebut butuh waktu setidaknya 10 tahun sampai proyek ini benar-benar selesai. Golden Dome akan dibangun oleh perusahaan roket dan satelit milik sekutu Trump, Elon Musk, yaitu SpaceX, yang muncul sebagai pelopor bersama perusahaan perangkat lunak Palantir dan pembuat drone Anduril untuk membangun komponen utama sistem tersebut. Tetapi ada juga yang menyebut L3Harris Technologies, Lockheed Martin, dan RTX Corp sebagai kontraktor potensial untuk proyek besar tersebut. Kanada kemungkinan juga akan terlibat dalam proyek ini. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengungkap ia dan para menterinya sedang membahas hubungan keamanan dan ekonomi baru dengan Amerika Serikat, termasuk salah satunya soal Golden Dome. Amerika membidik langit demi perisai bernama Golden Dome. Bukan sekadar tiruan Iron Dome milik Israel, tapi ambisi membangun pelindung absolut dengan ratusan satelit, laser, dan pencegat di luar angkasa. Proyek mahal yang diinisiasi oleh Donald Trump ini bukan tanpa kontroversi. China waspada, dunia pun resah, karena di balik kata pertahanan ada kekhawatiran. Apakah keamanan satu negara pantas dibayar dengan kegelisahan seluruh dunia? Golden Dome belum selesai, tapi gema pertanyaannya sudah menyebar. Benarkah ini demi perlindungan atau sekadar unjuk kuasa dalam balutan teknologi? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.